Wah, ketemu di sini kita ya, Olive, Ajeng, dan Ayu. Yah Bu, kebetulan sekali Ibu Frida. Ibu Frida lagi olahraga atau menikmati sejuknya udara pagi. Mumpung hari Minggu ya, Ibu Frida jadi menikmati liburan. Yahnak untuk merefresh pikiran dan badan, jadi sekali-sekali kita nikmati udara pagi yang baik untuk kesehatan. Kalian sudah siap presentasi besok? Sudah siap Ibu Frida. Kebetulan saya akan presentasi tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan menggunakan dua cara, yaitu kuantitatif dengan menggunakan model Pearson. Misalnya data jumlah penduduk, curah hujan dan iklim. Model yang kedua dengan model Rayleigh-Low didasarkan atas jarak jangka pengaruh suatu pusat kegiatan. Sedangkan cara kualitatif dengan ciri-ciri khusus yang dapat dibedakan dengan daerah lainnya. Contohnya perkebunan kelapa sawit yang memiliki ciri khas terhampar luas. Kerjasama antar wilayah memiliki tujuan yaitu menunjang kewajiban menanggulangi potensi. Tujuan yang pertama adalah menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan. Kedua, memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum. Ketiga, menanggulangi masalah yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir, keempat, mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kalau saya akan mempresentasikan faktor pendorong kerjasama Ibu Frida. Faktor pendorong kerjasama antar wilayah ada 8. Cara mudah mengingatnya dengan adanya mobil perbedaan 3 kali kurang konsentrasi kebutuhan. Yang pertama, adalah adanya perbedaan SDA antar wilayah. Kedua, mobilitas faktor produksi dan pemasaran rendah. Ketiga, perbedaan kualitas SDA, teknologi, dan modal. Keempat, adanya perbedaan hasil produksi tiap daerah. Kelima, perbedaan jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Ketujuh, kegiatan konsentrasi ekonomi berbeda-beda. Terakhir kedelapan, untuk mencukupi kebutuhan daerah. Kemudian, daerah tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Penyebab tertinggalnya suatu daerah karena 5 faktor yaitu, GESUSU SADA. G artinya geografis, SU artinya SDM, SU yang kedua artinya SDA, SA artinya sarana dan prasarana, dan terakhir DA artinya daerah terisolasi, rawan konflik, dan rawan bencana. Kalau saya Ibu Frida akan mempresentasikan tentang permasalahan daerah tertinggal ada 6 Ibu. Cara mudah mengingatnya adalah masih terbatasnya produktivitas belum aksesibilitas intensif. Yang pertama, masih rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Kedua, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik di daerah tertinggal. Ketiga, rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal. Keempat, belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Kelima, kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Terakhir keenam, belum adanya intensif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Strategi dasar untuk mengatasi permasalahan daerah tertinggal yaitu ada 4 pilar. Pilar yang pertama meningkatkan kemandirian masyarakat, pilar yang kedua mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, pilar ketiga yaitu memperkuat integrasi ekonomi antar daerah tertinggal dan daerah maju, pilar yang terakhir keempat yaitu meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian. Wah, hebat semua anak-anak Bu, ini sudah cantik pintar lagi. Ibu salut dengan Olivia, Ayu, dan Ajeng. Ternyata kalian semua sudah siap dengan materi presentasi besok. Ibu Frida, saya mau tanya apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan ada 4. Cara mudah mengingatnya banyak berkembangnya kesenjangan tata ruang. Yang pertama, banyak wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Kedua, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Ketiga, kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Keempat, rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.
Ibu boleh Ayu bertanya tentang rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten. Tentu saja boleh Ayu. Ibu jelaskan satu persatu ya nak. Rencana tata ruang wilayah nasional disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkantoran terdiri atas pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Sistem transportasi nasional meliputi jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Sistem jaringan energi nasional meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik. Sistem telekomunikasi nasional meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit. Sistem sumber daya air pada sungai dan cekungan. Rencana tata ruang wilayah provinsi atau disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Terakhir, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari kabupaten atau kota. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah antara lain, masalah kebijakan dan integritas para kepala daerah, masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran, masalah tingkat ketelitian dan keterbaruan database, masalah konflik kepentingan, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah kelestarian lingkungan hidup, masalah politik, masalah pertumbuhan penduduk, masalah keamanan, dan belum optimalnya peran institusi. Bu, terakhir Ajeng boleh tanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tentu saja boleh Ajeng. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah cara mudah mengingatnya adalah SDA/ASDMSL. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, akumulasi modal dan teknologi. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Terakhir kelima, luas pasar atau pangsa pasar. Indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: tingkat pertumbuhan GDP, tingkat pertumbuhan GNP, GDP per kapita menurut kurs yang berlaku dan menurut PPP, HDI, dan PKLI. Terakhir, materi kita adalah pembagian kawasan ekonomi dunia menurut Bank Dunia, Asia Timur dan Pasifik, Eropa dan Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Karibia, Sub-Sahara Afrika, dan Asia Selatan. Jadi, pertemuan besok hanya ini saja kan Bu yang dibahas? Iya Olivia, itu yang akan kita bahas besok. Semangat belajar dan tetap percaya diri untuk presentasi besok ya Ayu, Ajeng, dan Olivia. Ingatlah, semua yang kita lakukan saat ini akan ada balasan yang setimpal di masa akan datang. Ibu berdoa semoga Ayu, Ajeng, dan Olivia bisa menggapai impian dan jadilah wanita-wanita yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik. Iya Bu Frida, kami akan berusaha untuk menjadi wanita-wanita yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik. Maaf Bu Frida, kami pamit terlebih dahulu ya karena akan mempersiapkan untuk presentasi besok. Oke anak-anak Ibu yang cantik, hati-hati di jalan dan happy Miss Day.